6 cara menghadapi orang iri dan tukang gosip dengan percaya diri dan elegan. Kamu tahu apa yang paling menyedihkan? Orang iri dan suka gosip sebenarnya tidak benar-benar membencimu. Mereka hanya tidak kuat melihatmu bahagia. Mereka merasa kalah setiap kali melihat kamu tetap tersenyum, tetap berdiri dan tetap bersinar. Bahagiamu adalah luka bagi orang yang tidak pernah berdamai dengan hidupnya sendiri. Tapi meskipun banyak yang mencoba menjatuhkanmu, kamu tidak harus membalas dengan cara yang sama. Kamu tidak perlu ikut kotor hanya karena mereka melempari kamu dengan lumpur. Kamu berbeda. Kamu lebih besar dari rasa iri, lebih berharga dari ucapan mereka, dan lebih kuat dari yang mereka kira. Berikut 6 cara untuk menghadapi mereka tanpa kehilangan dirimu. 1. Tersenyumlah. Bukan karena kamu bodoh, tapi karena kamu sudah dewasa. Biarkan mereka bicara. Biarkan mereka menebar gosip dari satu telinga ke telinga lain. Senyummu adalah bentuk kemenangan paling lambat. Tanda bahwa kamu tidak mudah digoyahkan oleh suara-suara kecil. Karena kamu tahu, tidak semua yang kotor harus kamu sentuh. Tidak semua serangan harus kamu balas. Kadang diam dan senyum adalah tamparan yang paling halus. 2. Jangan terburu-buru klarifikasi ke dunia. Kamu tidak perlu menjelaskan kebenaran kepada orang yang sudah memutusmu untuk salah paham. Mereka bukan mencari kebenaran, mereka mencari drama. Mereka tidak butuh fakta, mereka butuh cerita yang membuat mereka merasa lebih baik daripada kamu. Jadi biarkan waktu bekerja, karena waktu selalu punya cara menelanjangi kebohongan dengan elegan, tanpa kamu harus membuka mulut sekalipun. 3. Buktikan lewat hidupmu, bukan lewat mulutmu. Jangan habiskan energi untuk membela diri kepada mereka yang tidak peduli. Gunakan energi itu untuk tumbuh, untuk membuktikan lewat tindakan, bukan debat. Kesuksesanmu akan berbicara jauh lebih keras daripada pembelaan apapun. Ketika kamu naik level, gosip mereka akan terdengar seperti suara dari lantai yang sudah kamu tinggalkan. 4. Jangan turun ke level mereka. Kamu sedang sibuk memperbaiki hidupmu, sementara mereka sibuk mencari celah untuk menjatuhkanmu. Itu sudah cukup menjelaskan siapa yang sebenarnya sedang tinggal di atas dan siapa yang sedang berputar-putar di tempat. Kamu tidak perlu turun ke lumpur hanya untuk membuktikan bahwa kamu bersih. Tetaplah berjalan dengan kepala tegak, meskipun langkahmu diiringi bisikan yang menyakitkan. 5. Lindungi dirimu dengan lingkungan yang sehat. Tidak semua orang pantas kamu beri akses ke dalam kehidupanmu. Tutup pintu untuk mereka yang datang hanya untuk mencari bahan gosip. Batasi ruangmu dari energi yang merusak, dan buka hati untuk mereka yang datang dengan ketulusan, doa, dan juga kejujuran. Ingat, ketenanganmu terlalu mahal untuk dipertaruhkan kepada orang yang bahkan tidak menghargai dirinya sendiri. 6. Doakan mereka dari jauh. Kamu tahu, orang yang iri itu sebenarnya sedang haus kasih sayang. Mereka tidak damai dalam dirinya. Itu sebabnya mereka ingin merusak kedamaianmu, kebahagiaanmu, mengusik luka mereka sendiri. Jadi jangan membenci, doakan saja. Kamu tidak kalah dengan diam. Kamu memilih menang dengan anggun. Karena kedewasaan mengenal batas. Kapan harus bertindak, kapan harus pergi, dan kapan cukup mendoakan. Ingat, elegan itu bukan berarti lemah. Elegan adalah tanda kamu sudah berada di tahap di mana kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu sudah cukup, kamu sudah kuat, dan tidak ada gosip atau iri hati yang bisa meruntuhkan seseorang yang damainya datang dari dalam diri.